Dalam episode 163 Battle Through Defense Season 5, Sioyan bersama kelompoknya sampai di wilayah gurun kuno untuk menunggu kelahiran pohon kuno Bodhisattva. Saat ini Sioyan dan kelompoknya melakukan adventure di alam hutan yang lebat, dan para ahli berkumpul dalam skala besar telah berada di sini. Tujuan mereka tentu saja untuk mendapatkan keuntungan dari pohon kuno Bodhisattva. Tidak jauh di depan kelompok besar ini adalah hutan yang dipenuhi pepohonan besar dengan aura kuno. Bahkan cahaya matahari kesulitan menerangi hutan dan perasaan menakutkan terpancar darinya, seperti hutan Amazon. Beberapa saat kemudian, kericuhan besar terjadi dengan ribuan orang bergegas ke dalam hutan. Sioyan memimpin memasuki hutan dengan kecepatan kilat. Ratu Medusa, Dokter Peri Kecil, dan yang lainnya mengikuti. Ketika menjelajahi hutan lebih dalam, Sioyan dan kelompoknya berhati-hati mengikuti kelompok besar di depan dari jauh. Sebagai tindakan antisipasi jika terjadi sesuatu bisa bereaksi tepat waktu. Kelompok Sioyan tiba-tiba berhenti di bawah pohon besar. Dokter Peri Kecil melihat sekeliling, menemukan area ini ditutupi kabut racun dan memberikan peringatan. Kelompok Sioyan sedikit terkejut saat mendengar peringatannya. Dokter Peri Kecil segera memberikan beberapa pil penolak racun ke Sioyan dan yang lainnya. Dari arah depan terdengar teriakan menyedihkan dan keributan besar. Sioyan dan kelompoknya bergerak dan mereka terkejut menemukan mayat elit Daozun telah diracuni. Sioyan berkata, racun di tempat ini sedikit misterius. Seorang elit Daozun mampu melepaskan Daojinya untuk memblokir racun. Dokter Peri Kecil terkejut mendengar ini. Dia segera menyerap uap beracun ke dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar sementara wajahnya berubah menjadi sangat jelek dan berkata ini bukan racun, tapi cacing racun yang sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka melayang di dalam hutan ini. Orang-orang itu telah menghisap ratusan juta cacing beracun kecil. Tubuh Dokter Peri Kecil terdapat racun yang sangat mematikan. Para cacing akan diracuni sampai mati. Kelompok Sioyan tanpa sadar menjadi suram saat mendengar ini. Sioyan bereaksi cepat. Api surgawi di dalam tubuhnya beredar dan membakar para cacing sampai jadi debu. Lalu dia melemparkan api surgawi ke dalam tubuh Ratu Medusa, King Ling, dan sesepuh bernama Qin Chen, dan membakar semua cacing beracun di dalam tubuh mereka. Setelah itu Sioyan membentuk perisai pelindung api dengan suhu tinggi di sekitar kelompoknya. Hal ini membuat kabut racun tidak berani mendekati kelompok Sioyan. Mereka bergerak dengan cepat memasuki bagian terdalam wilayah tanah air kuno, menyusul para ahli yang berhasil melewati tempat ini. Begitu keluar dari perhutanan, mereka melihat di depan terdapat aliran pegunungan yang dalam. Tempat itu adalah wilayah tanah gurun kuno yang sebenarnya. Sioyan bisa merasakan banyak aura binatang ganas dan bahaya di pegunungan kuno yang tak berujung itu. Qin Chen mengatakan binatang buas ini telah berkembang biak sejak zaman kuno dan kekuatannya sangat menakutkan. Sioyan lalu mengeluarkan benih Bodhisattva untuk menemukan lokasi pohon kuno Bodhisattva. Dia menutup matanya, merasakan aktivitas di dalam benih Bodhisattva. Saat membuka matanya, pandangan Sioyan bergeser ke arah barat laut. Tempat ini terlalu jauh dari pohon kuno Bodhisattva. Aku tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Ayo pergi. Dia bergegas terbang ke sisi aliran pegunungan menuju ke dalam hutan. Kelompok Ratu Medusa mengikuti di belakangnya. Namun tiba-tiba raungan binatang buas muncul. Dua macan tutul hitam bermata merah menerkam ke arah Sioyan.
Sioyan melambaikan tangannya. Angin yang menakutkan menabrak dua macan tutul sampai terhempaskan. Ratu Medusa menyadari hutan ini terdapat banyak binatang buasnya. Jadi dia menyarankan semua orang untuk tidak terbang agar tidak menarik perhatian mereka. Sioyan dan yang lainnya segera lepas landas mengikuti instruksi dan memilih jalan kaki. Sementara itu, sekte bunga yang dipimpin oleh Yunyun berada di depan. Saat ini mereka sedang bertempur sengit melawan binatang kuat tanpa menyadari musuh mengintai mereka. Di tengah pertempuran, yang dimana mereka telah jatuh dalam situasi sulit dan kritis, sekte langit yang mendalam tiba-tiba meluncurkan serangan gabungan diam-diam dan menyebabkan penantua King Hua mati. Hal ini menyebabkan letusan diikuti hembusan angin kuat menerpa Sioyan dan kelompoknya dari arah depan. Dari pengamatan tetua King Chen, dia memberitahukan bahwa sekte bunga telah diburu oleh sekte langit yang mendalam. Niat membunuh muncul di dalam hati Sioyan, dan dia langsung memimpin tim untuk menghancurkan sekte langit yang mendalam. Pada saat yang sama, Yunyun, Nalanyaran, dan yang lainnya berjuang melarikan diri dari kelompok musuh karena terdapat 2 Daozun bintang 9. Yunyun hanya berada di tingkat Daozun bintang 8 dan jelas bukan tandingannya. Para tetua sekte bunga tidak terima atas kematian penantua King Hua. Mereka akan mengumpulkan semua kekuatan untuk balas dendam. Yunyun sebagai kepala sekte memerintahkan untuk jangan memikirkan hal tersebut dulu. Hal terpenting sekarang melarikan diri dari musuh. Jika tidak, hanya bisa bertarung sampai titik darah penghabisan. Yunyun tiba-tiba menarik tubuh Nalanyaran ketika angin kencang melesat dan mengubah pohon besar tepat mereka berdua berdiri menjadi debu. Lalu seorang pak tua tinggi berpakaian hitam muncul dan menertawakan Yunyun dan Nalanyaran. Dia bernama penantua King. Segera setelah itu, Lin Chen, Yong Hua Lianjun, dan kelompok sekte langit yang mendalam muncul di belakang kelompok Yunyun. Mereka telah terkepung saat ini. Lin Chen sebagai pak tua mesum menginginkan Yunyun dan Nalanyaran sebagai haremnya. Yunyun bertanya pada Lin Chen apakah ingin memulai perang besar dengan sekte bunga. Lin Chen berkata tidak ingin, karena beberapa sesepuh sekte bunga yang sedang pelatihan tertutup sulit untuk dilawan. Jadi dia akan menghabisi yang lainnya. Yunyun dan Nalanyaran akan dipenjara sehingga mereka tidak tahu. Yong Hua Lianjun meminta Lin Chen agar cepat menyerang, karena situasi bisa berubah. Lin Chen tersenyum, dia melambaikan tangannya. Kalau begitu, ayo serang, bunuh semua orang selain Yunyun dan muridnya. Gelombang demi gelombang Daoqi yang agung meletus dari tubuh para ahli sekte langit mendalam. Di bawah situasi ini, Yunyun akan membuka jalan dan menyuruh Nalanyaran pergi. Tapi Nalanyaran memegang erat pedangnya dan menegaskan tidak akan pergi sampai mati. Para ahli sekte langit yang mendalam melesat menyerang dan pertempuran kacau pecah. Dalam pertempuran tersebut, kondisi kelompok Yunyun telah terluka serius sehingga jatuh dalam situasi terpojokkan. Yunyun berhasil menyerang seorang ahli dari sekte langit yang mendalam sampai dia meludahkan darah dan mundur secara paksa. Segera setelah itu, seorang ahli dan Yong Hua Lianjun menyerang Yunyun. Yunyun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi mereka. Dari samping tiba-tiba tubuh Nalanyaran dipaksa mundur saat seteguk darah dimuntahkan. Yunyun yang khawatir segera mengirimkan angin kencang yang menyelimuti tubuh Nalanyaran. Memanfaatkan celah ini, Yong Hua Lianjun dan seorang ahli muncul di belakang tubuh Yunyun. Mereka mengirimkan telapak tangan ke arah punggung Yunyun sampai dia muntah darah dengan tubuhnya terhempas dan bertabrakan dengan bebatuan besar. Yunyun dengan tubuh tidak stabil kembali memuntahkan darah.
Yonghua Lianjun tiba-tiba muncul dan mengirimkan serangan kipas secara kejam. Yunyun mengatupkan giginya saat melihat Yonghua Lianjun menyerang. Di saat kritis, suara seperti petir datang dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Raksasa emas besar mendarat di depan Yunyun. Tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menghantam tubuh Yonghua Lianjun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah Yonghua Lianjun yang berwajah terkejut menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Kejutan melonjak ke wajah para ahli dari Sekte Langit yang mendalam dan kelompok Yunyun atas adegan mendadak ini. Sioyan di dalam raksasa emas mencaci maki Sekte Langit yang mendalam. Ekspresi Liu Chang menjadi suram mendengar suara ini dan bertanya siapa dan kenapa ikut campur urusan Sekte Langit yang mendalam. Sioyan tidak menanggapi pertanyaannya. Kaki raksasa emas menendang keras mayat Yonghua Lianjun di depannya. Itu menembak ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Tangan Liu Chang meraih ruang di depannya. Mayat Yonghua Lianjun meledak menjadi kabut berdarah. Tubuh Liu Chang menghilang dan muncul kembali di atas kepala raksasa emas. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara buas. Tinju naga neraka hebat. Dao Qi melonjak keluar, berubah menjadi naga raksasa, dan dengan kejam menerkam menuju raksasa emas. Raksasa emas melemparkan pukulan dan bertabrakan dengan naga hitam besar. Ketika berbenturan, kekuatan yang menakutkan menghancurkan naga hitam. Tinju raksasa terus menerobos dan menghantam keras Liu Chang sampai tubuhnya terhempaskan ke bebatuan besar. Liu Chang dengan susah payah berjuang bangkit. Dia berteriak marah, memerintahkan penantua Qing dan bawahannya menyerang bersama. Dengan keraguan mereka melesat melancarkan serangan gabungan ke arah Sioyan. Raksasa emas mengirimkan tinju yang kuat dan menabrak tubuh mereka sampai terlempar ribuan meter. Liu Chang dan penantua Qing muntah darah. Mereka segera bergegas melarikan diri ke arah yang berbeda. Raksasa emas dengan cepat muncul di atas tubuh Liu Chang, mengirimkan tinju menakutkan. Liu Chang membentuk pertahanan Dao Qi yang kuat. Ketika berbenturan, pertahanan Dao Qi hancur dan tubuh Liu Chang hancur seketika. Sementara penantua Qing terbunuh dalam sekali serangan oleh Ratu Medusa. Mayat penantua Qing tiba-tiba jatuh menghantam bumi. Yunyun terkejut melihat kemunculan Ratu Medusa. Sebaliknya, Ratu Medusa juga begitu, tapi mengungkapkan rasa cemburu. Setelah itu, Sioyan bertanya keadaan Yunyun sembari memberikan botol giok berisikan obat penyembuhan. Yunyun dan Nalan Yaran sungguh tidak menyangka melihat Sioyan. Dia menerima botol giok, mengeluarkan pil obat dan mengkonsumsinya sebelum diberikan pada Nalan Yaran. Nalan Yaran juga mengambil satu dan ditelan lalu dibagikan. Setelah beberapa percakapan, Sioyan mengajak kelompok Yunyun bekerja sama. Yunyun setuju dan memberitahukan bahwa tentang ular piton iblis surgawi kuno. Kekuatannya sebanding dengan Daozun bintang 9 puncak perubahan kelima. Sioyan terkejut. Di wilayahnya pasti terdapat kolam darah iblis kuno, dipenuhi dengan harta karun alam dan energi murni. Jika berendam di sana, Sioyan bisa melatih badan kaca King Kong sampai puncak, dan mungkin bisa menerobos ranah Daozun bintang 9. Jadi dia meminta Yunyun memandunya ke tempat ular piton iblis surgawi kuno berada. Di tengah perjalanan, Sioyan melihat suku pionik iblis surgawi melesat terbang di atasnya, dipimpin oleh Feng Qin-er. Sioyan merasakan tekanan kuat darinya, menandakan kekuatan Feng Qin-er telah lebih tinggi darinya, dan memberi motivasi Sioyan untuk secepatnya menerobos bintang 9. Pada akhirnya, Sioyan dan yang lainnya sampai di gunung yang sangat curam, dan gugusan uap hitam terus naik ke langit dalam radius 100 meter.
Yun mengatakan ini adalah wilayah dari ular piton iblis surgawi kuno. Sioyan memimpin kelompoknya mendekati sarang binatang buas tersebut dengan menekan aura mereka sampai titik terlemah. Namun, indera ilahi ular piton iblis surgawi kuno sangat tajam dan menyadari kelompok Sioyan. Ular piton iblis surgawi kuno tiba-tiba mengeluarkan desis yang sangat kuat dan seluruh gunung bergetar. Segera setelah itu, ekor ular sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan kejam membanting ke arah kelompok Sioyan. Sioyan berubah menjadi raksasa emas, melemparkan 2 tinju kejam ke depan dan bertabrakan hebat dengan ekor ular raksasa. Badai menakutkan berkecabuk saat ledakan terjadi dari titik kontak. Raksasa emas Sioyan dipaksa mundur 2 langkah. Ekor ular juga dipaksa mundur, tetapi sisiknya rusak parah. Segera setelah itu raungan keras terjadi. Ular piton iblis surgawi kuno menampakkan dirinya secara ganas di hadapan Sioyan dan kelompoknya.